Jadi, hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Oke, di video kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan kalian mengenai Kirana. Yes, Kirana. Kenapa Kirana ini memiliki dendam terhadap Boboiboy padahal baru sekali doang nih ketemu sama Boboiboy? Atau mungkin Kirana tidak suka terhadap Boboiboy padahal baru sekali doang nih ketemu gitu sama Boboiboy. Oke, di video kali ini kita akan coba membedahnya dan juga melihat dari pandangannya Kirana. Kenapa Kirana melakukan semuanya ini? Bagaimana kondisinya dia sekarang? Apakah dia sehat atau tidak? Kita mulai ya videonya. Cerita tentang arc Gurlatan ini sebenarnya masih relate ya dengan Boboiboy Movie 2 kejadiannya gitu. Jadi gini, nenek sama ayahnya Kirana itu dibunuh sama orang yang sama, dan planetnya diinvasi, diacak-acak sama orang yang sama juga, yaitu si Retaka, dengan kuasa yang sama juga, yaitu kuasa dari neneknya Satriantar, yaitu kuasa elemental Voltra. Jadi Kirana dalam pandangan itu, daripada senjata makan tuan, mending balikin deh kuasa elemental neneknya saya, yaitu Satriantar. Ya lagi pula kan Kirana ini kan cucunya Satriantar, apa warisannya kuasa elemental Voltra ini, ya nggak salah sih. Tapi kalau memang caranya digunakan salah, ya dia juga nggak berhak sebenarnya gitu. Nah, mengenai tadi ya Retaka yang menginvasi planet Gurlatan 2 kali, dan yang kedua ini kan sebenarnya ada salah satu orang gitu ya, yaitu Boboiboy sendiri. Nah, untuk mengetahui hal itu kita balik dulu deh ke cerita awal Boboiboy Movie 2. Kan awalnya Retaka kan bangkit, setelah itu dia tahu informasi tentang Boboiboy yang memiliki 7 kuasa elemental. Dia pergi ke stasiun Tapop cari Boboiboy, tapi nggak ada gitu. Stasiun Tapop diinvasi. Setelah itu Commander Kokochi ngirim pesan ke Boboiboy untuk ke planetnya Quaback cari Hangkasa untuk mengetahui cara mengalahkan Retaka. Nah, tapi dari situ Boboiboy yang tidak ikut arahan akhirnya malah pergi ke stationnya Tapop. Setelah itu 1v1 sama Retaka. Retaka dapat 5 kuasa elemental. Setelah itu Retaka menjadikan planet Gurlatan sebagai tumbal pertamanya untuk menguatkan kuasa elemental Voltra. Planetnya diacak-acak lagi untuk yang kedua kalinya, diinvasi lagi untuk yang kedua kalinya planet Gurlatan sama si Retaka ini. Dan akibat kejadian itu banyak pasukan planet Gurlatan yang tewas, termasuk ayahnya Kirana yaitu Commander Kuldar dalam kejadiannya itu. Ya, Tapop yang juga baru pulih mau bangkit lagi gitu, abis diserang Retaka, abis juga diacak-acak, ya jelas telat gitu untuk menyelamatkan planet Gurlatan ini. Makanya planet Gurlatan itu korbannya paling banyak daripada planet Bayugan sama planet Rimbara ya. Mereka udah dievakuasi nih, tapi ya meskipun planetnya tetap acak-acakan gitu. Tapi ya tidak separah dari planet Gurlatan yang menewaskan banyak pasukan dari planet Gurlatan ini yang terbilang elit pula. Nah, makanya akibat kejadian itu mungkin Kirana mau mencari tahu kenapa Retaka bisa bangkit lagi, kenapa Retaka bisa dapat kuasa elemental lagi gitu, kenapa dia menyerang planet Gurlatan lagi gitu untuk yang kedua kalinya. Nah, Kirana ini ya kan akrab ya sama Feng, mungkin dia juga nanya-nanya gitu kepada Feng, dan akhirnya ya dia dapat informasi kalau ternyata awal mula kejadiannya itu akibat Boboiboy yang tidak ikut arahan. Dia malah pergi ke stasiun Tapop yang mengakibatkan seluruh kejadian di Boboiboy Movie 2 ini. Petualangannya pun dimulai gitu kan. Nah, dari situlah Kirana kesal terhadap aksi tindakannya Boboiboy yang malah pergi ke stasiun Tapop yang tidak ikut arahan, padahal arahan sudah nyuruh Anda ke planet Quaback cari Hangkasa, bukan malah pergi ke stasiun Tapop gitu. Udah biarin aja gitu. Nah, sekarang kita bahas tentang kondisi dari Kirana yang sekarang ini. Kirana jelas sudah kehilangan neneknya dulu ya, meskipun mungkin dia udah lahir atau belum ya, entahlah. Tapi jelas dia sudah kehilangan neneknya gitu, dan juga kuasanya, ya kuasa warisannya gitu. Dan kemudian dia baru-baru ini kehilangan ayahnya yaitu Commander Kuldar yang tewas akibat kejadian yang Retaka invasi planet Gurlatan untuk yang kedua kalinya gitu. Kemudian mengenai planetnya Gurlatan yang udah diinvasi 2 kali gitu, dan sebenarnya Kirana ini juga takut terhadap kuasanya sendiri itu. Ya kalau misalnya ada orang yang menyalahgunakannya lagi, planet Gurlatan pun jadi ancamannya lagi gitu kan. Kirana jelas nggak mau gitu kan. Ya planet Gurlatan kejadian yang sama terulang 3 kali ya, meskipun entah jaraknya berapa tahun kemudian, tapi kan jelas dia nggak mau gitu hal yang sama terulang lagi untuk yang ketiga kalinya. Apalagi begini, kuasanya kan sempat dihilangkan oleh Boboiboy ya akibat tindakannya tadi gitu, yang mengakibatkan Retaka dapat 5 kuasa elemental gitu kan.
Nah, meskipun Boboiboy ini sudah berhasil ya mengalahkan Retaka, tapi kan kuasanya balik lagi kepada Boboiboy. Kirana yang tahu hal itu, ya jelas dia was-was dong, dia takut gitu. Kalau misalnya Boboiboy ini menghilangkan lagi kuasa elementalnya lagi dan musuhnya itu menjadi ancaman bagi planet Gurlatan, kan dia nggak mau gitu kan, apalagi dia kacau gitu pikirannya, udah trauma, udah kehilangan gitu, dia belum bisa berpikir jernih gitu apa yang harus dilakukan gitu. Makanya caranya Kirana ya dengan terdesaknya itu adalah mengambil paksa kembali kuasa elementalnya. Apalagi Kirana pun juga kesal dengan aksi tindakan Boboiboy itu. Makanya Kirana mungkin melakukan cara yang agak kasar gitu. Akibat ya dia udah trauma, pikirannya terganggu, dan mungkin belum bisa menerima kenyataan akibat kejadiannya ini. Makanya jelas dia kesal terhadap Boboiboy gitu. Nah, tapi meskipun Kirana ini kesal ya terhadap Boboiboy yang sudah mengakibatkan ya Retaka dapat 5 kuasa elemental, yaitu ayahnya terbunuh, ya Kirana sih tidak sekesal sama Retaka yang memang sudah menginvasi planetnya 2 kali, itu membunuh keluarganya 2 kali gitu. Nah, makanya kita bisa lihat di komik Boboiboy Galaxy musim kedua isu yang ke-26, di mana saat Kirana yang berhalusinasi tentang Boboiboy yang menjadi Retaka, dia itu emosinya pun langsung memuncak ya, karena meskipun awal mula kejadiannya memang berasal dari Boboiboy tindakannya itu, tapi yang melakukannya adalah Retaka itu sendiri ya, yang memang sudah dari 100 tahun dahulu yang membunuh neneknya, kemudian datang lagi menginvasi planetnya untuk yang kedua kali, setelah itu membunuh keluarganya yang kedua kali, yaitu ayahnya Kirana, Commander Kuldar. Ya jelas Kirana kalau memang Retaka masih hidup, oke, di sini konfirmasi dulu kalau Retaka memang sudah tiada, dia udah tewas ditembak sama Boboiboy Supra, sudah dikonfirmasi oleh Sir Anas ya mengenai hal itu ya, tentang Retaka masih hidup atau tidak. Ternyata Retaka memang sudah tewas di tangannya Boboiboy, oke. Ya, jadi kalau misalnya Retaka memang masih hidup kan, mungkin dia ditahan kan di selnya Tapops gitu. Ya Kirana tinggal datangin aja Retaka, gebuk-gebukin aja Retaka gitu. Tapi Retaka memang sudah tiada, yang masih ada ya Boboiboy gitu ya. Kirana jelas gitu kesel terhadap Boboiboy. Bisa kita lihat juga di beberapa panel dari isu yang ke-25 gitu, atau mungkin isu yang ke-26 gitu mengenai Kirana, yang memang di situ menjelaskan kalau Kirana itu kesal terhadap Boboiboy akibat ulah kamu gitu. Apalagi di isu yang ke-25 kita juga bisa melihat Boboiboy yang sedang merenungkan diri ya tentang akibat aksinya di Boboiboy Movie 2, yang aksinya dia malah pergi ke Season Tapops. Dia sadar diri ternyata Boboiboy tentang hal itu. Dan Kirana mengenai kondisinya kita juga bisa melihat di isu yang ke-23 dan isu yang ke-26. Ya Kirana itu berhalusinasi tentang Boboiboy yang menjadi Retaka gitu. Jadi sebenarnya Kirana juga takut kalau Boboiboy ini menjadi kayak Retaka gitu, malah menjadi ancaman bagi planet Gurlatan gitu. Takutnya begitu. Ya jelas di sini kita sudah bisa tahu kalau memang kondisi Kirana itu memang dia kayaknya memang harus dibawa ke psikiater atau enggak psikologis gitu, untuk ditenangkan lah pikirannya gitu, biar ya dia kan habis trauma gitu, kehilangan pula ya, pikirannya kacau gitu. Makanya dia itu menggunakan cara-cara yang tidak benar ya, kita lihat gitu, dengan menggunakan cara kekerasan, cara paksaan, cara terburu-buru, dan juga halusinasinya gitu juga ya. Ya pikirannya Kirana memang sebenarnya kacau sih. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu untuk video kali ini. Semoga pertanyaan kalian terjawab ya. Dan mungkin kalau misalnya gitu, saya pengen ngeliat Boboiboy yang meminta maaf langsung kepada Kirana gitu. Apakah akan terjadi di isu yang ke-27, isu final? Mungkin atau mungkin tidak, tapi itu hal yang menarik. Oke, mungkin segini aja dulu untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lagi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Oke, sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata yang menyakitkan hati kalian, dan kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Goodbye.